على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد أن يكون شاكرا لنعمه صابرا لبلواه راضيا بقضاه مفوضا إليه mutawakkilan alaihi munqati'an ad ghairihi. La budda pasti ayyakuna ialah hendak berada ialah arif. La budda pasti ayyakuna ialah hendak berada ialah arif billah, syakiran itu mensyukuri li na'mahu kepada nikmat-nikmatnya Allah. La budda pasti ayyakuna ialah hendak berada ialah arif billah, syakiron itu mensyukuri li na'mahu kepada nikmat-nikmatnya Allah, sabiron itu sabar li balwahu kepada ujian-ujian Allah. Sabiron itu sabar li balwahu kepada ujian-ujian Allah. Radiyan juga ridha bi qadahu dengan keputusan Allah. Radiyan itu ridha radiyan itu ridha bi qadahu dengan keputusan Allah. Mufawidun juga menyerahkan total perkaranya ilaihi kepada Allah. Mufawidun juga menyerahkan total perkaranya ilaihi kepada Allah. Mutawakkilan juga selalu tawakal. Mutawakkilan selalu tawakal alaihi atas Allah. Munqati'an itu terputus. Munqati'an terputus an ghairihi dari selain Allah. Qadian itu terputus an ghairihi selain Allah. Jami'an mengumpulkan, jami'an itu mengumpulkan lil maqamat pada makom ihsan. Lil maqamat kepada makom ihsan. Kulliha kepada seluruhnya maqam. Allah punya akhlak 300 akhlak. Siapa yang berakhlak dengan satu akhlak, maka dakhalal jannah. Sayyidul Anbiya itu mengumpulkan kepada 300. Sayyidul Auliya juga mengumpulkan. Ya tentu beda antara Sayyidul Anbiya dalam mengumpulkan 300 akhlak tadi, beda dengan Sayyidul Auliya mengumpulkan kepada 700 akhlak tadi, min akhlaqillah. Jami'an juga itu mengumpulkan lil maqamat kepada beberapa makom ihsan kulliha, yaitu kulliha seluruhnya maqam. Bal mutarakkian, bahkan meningkat. Mutarakkian an dzalika daripada maqamat, bahkan meningkat yang sudah tidak bisa diprediksi lagi. Tidak bisa jadi meningkat dari mengumpulkan seluruh maqamatil ihsaniyah. Meningkat sudah enggak bisa diprediksi. Oleh ilmu tasawuf itu sudah enggak bisa. Itu yang tahu Allah wa rasuluhu saja. Allah. Kalau di dalam Ihya, di dalam Hikam itu enggak ada bal mutarakkian, enggak ada. Tasawuf itu masih bisa diprediksi oleh hukum-hukum ilmu tasawuf. Kalau di sini sudah enggak bisa. Mutarakkian. Bal mutarakkian bahkan itu meningkat andalika dari maqamat kullihi seluruhnya dzalik. Sehingga la yusyahidu tidak melihat ialah arif sya'an kepada sesuatu selain Allah. La yusyahidu tidak bisa melihat ialah arif sya'an kepada sesuatu selain Allah. Wala yara dan tidak melihat ialah arifhu kepada syai'an. Sudah tidak melihat makhluk lagi. Wala yara dan tidak melihat sesuatu ialah arifhu kepada syai'an ay minal makhluqat. Ba'da an jama'a
sudahnya telah mengumpulkan ialah Allahu kepada arif. Artinya seolah-olah menyatu dengan Allah karena sudah takhalluq bi akhlaqillah. Takhalluq bi akhlaqillah. Dia jadi khalifatullah orang seperti itu. Jadi khalifatullah. Pada jama' sudahnya olehnya mengumpulkan ialah Allah kepada arif, wa hawa, dan mencakup ialah Allah kepada arif. Jadi fahlul irfan, maka adapun ahli kemakrifatan hum al-ghaibun, itu orang-orang yang telah pergi dari makhluk, fillahi, di dalam Allah, an kulli fanin, dari seluruh makhluk yang rusak. Itu sudah ghaib daripada makhluk, sudah bersama Allah, sudah dalam Allah. Jadi fahlul irfan, maka adapun ahli ma'rifat hum al-ghaibun, itu orang-orang yang gaib fillahi, di dalam Allah, an kulli fanin, dari seluruh makhluk yang rusak. Sudah telah meninggalkan dari seluruh makhluk rusak, sudah masuk pada Allah. Musyahiduna, juga melihat langsung, li jalalillahi, kepada keagungan Allah yang mengandung sifat wibawa, wa jamalihi, dan keelokan Allah. Jadi khauf dan roja, khauf dan hub kepada Allah berkumpul. Musyahiduna itu juga melihat langsung li jalalillahi, kepada keagungan Allah, sifat jalal. Karena sifatnya Allah itu begitu banyak sekali, tapi diringkas jadi 3. Itu sifat jamal, sifat kamal, sifat jalal. Musyahiduna itu melihat langsung li jalalillahi, kepada keagungan Allah, kewibawaan Allah, wa jamalihi, dan keelokan Allah. Kalau Allah Ta'ala membuka sifat jalal, manusia lari ketakutan kepada Allah, lari takutan, tidak mampu, atau kalau enggak makomnya binasa. Tapi kalau sifat jamal, manusia menuju kepada keelokan Allah, berebut, berdesak-desak masuk kepada Allah Ta'ala. Seperti sebagian ulama mensifati baginda Nabi itu, hatinya penuh dengan sifat jalal Allah. Ya, Rasulullah takut sekali pada Allah. Tapi kedua matanya dipenuhi dengan sifat jamalnya Allah. Hatinya dipenuhi dengan sifat jalal Allah. Jadi takut kepada Allah, hormat, sangat takwa. Matanya ini dipenuhi sifat jamalnya Allah. Jadi cinta sekali pada Allah. Al-alimuna, yang pada mengetahui bisifatihi, dengan sifat-sifat Allah, wa asma'ihi, dan nama-namanya Allah. Al-alimuna itu pada mengetahui bisifatihi, kepada sifat-sifat Allah, wa asma'ihi, dan nama-namanya Allah. Idh haqiqatul ma'rifah, karena adapun hakikatnya ma'rifat, yang namanya ma'rifat kepada Allah, kama qala Syekh Zuruk anhu fi ba'di syirahihi, di dalam sebagian syarahnya Syekh alal hikam, atas hikam loh. Hikam, Syekh itu mensyarahi hikam. Orang-orang Al-Maliki, orang-orang Asy-Syadzili. Hikam itu ma'arifus syadzaliyah. Ketika Syekh Salahuddin sebagai Jurjani, zahiruhu qadiriyan wa batinuhu tijaniyan. Imam Syadzali, zahiruhu sadzaliyatan, batinuhu tijaniyan. Tijaniyan batinuhu itu. Jadi makanya di sini bercerita tentang syarah hikam. Idh haqiqatul ma'rifah, adapun haqiqatul ma'rifat, kama qala
Kama seperti keterangan qala yang mengatakan kepada Syekh Zuruq radhiyallahu anhu fi ba'di syirahihi, di beberapa syarah-syarahnya Syekh Zuruq alal hikam tas hikam, id haqiqatul ma'rifah mubtada, khabarnya sarayanul ilmi, itu berjalannya ilmu kepada hati dan akalnya seorang arif, bijalalil haqqi, dengan kewibawaan Allah Mahak subhanahu, au jamalihi, atau keelokan hak, fi auhuma, atau dua-duanya, jalal dan jamal, fi kulliyatil abdi, di dalam seluruh totalitas hamba. Yang dinamakan haqiqatul ma'rifah sarayanul ilmi, itu berjalannya pengetahuannya si arif, akal dan hati itu mengetahui bijalalil haqqi, dengan keagungan wibawanya Allah yang hak subhanahu, au jamalihi, atau jamalnya hak, au huma, atau dua-duanya, jalil haq lan jamalihi, fi kulliyatil abdi, di dalam seluruh totalitas hamba. Jadi si hamba ini totalitas akal dan hatinya itu mengetahui, tahu, berjalan menyatu dengan jalalullah dan jamaluh. Mengalir, memang Allah alirkan dari hadratnya yang suci kepada abdi yang arif billah ini, sehingga akal dan hatinya sudah nyambung dengan jalalullah wa jamaluh. Nah, ini kalau dalam hadisnya ya itu. Wa mal ihsan ya Rasulullah? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini dalam lingkaran ini. Enggak bisa tasawuf keluar daripada sunnah, enggak bisa. Tasawuf itu adalah zubdatul Qur'ani wa sunnah, saripatinya. Jadi kalau orang mendalam dalam tasawuf kemudian tidak mendalam dalam syariat, ya bahaya. Bahaya besar. Karena itu akan menuju kepada kafir zindik. Menuju kepada kafir zindik. Maka Thariqat Tijaniyah itu di samping Thariqat Hamdin wa Syukrin, selalu syukur kepada Allah, selalu muji kepada Allah. Juga Thariqatul Quran wa Thariqatul Sunnah. Thariqatul Quran wa Sunnah. Kalau tidak dikawal oleh tafsir Quran dan oleh hadis Nabi yang mendalam, akan terjadi auham. Akan terjadi auham. Kesalahpahaman. Apabila auham semakin banyak, jadi fitnah, pecah belah dalam tauhid itu. Bukan afham, auham. Hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa lahu bagi abdi min nafsihi, dari hawa nafsunya abdi, baqiyatun ila sisa. Sehingga hawa nafsunya itu hancur lebur. Jadi sudah seolah-olah itu sudah bukan manusia lagi. Ya kan? Sudah bukan manusia lagi. Zahiruhu, jasadnya manusia, tapi hatinya sudah ilahiyah. Hatinya ilahiyah. Maka kalau dibuka hijab, orang-orang pada sujud sama dia. Kalau dibuka hijab. Karena itu sudah jasaduhu jasadul insani wa qalbu aqluhu, sudah ilahiyun. Sudah ketuhanan. Ilahiyah sudah. Jadi fala hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa lahu bagi abdi min nafsi, dari diri sendiri abdi, baqiyatun lillah, sisa-sisa. Enggak, sudah sisa-sisa ausaful basyariyah, ausaful insan, apa syaitaniyah, sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Jadi akhirnya fayashhadu, maka melihat langsung ialah abdi kulla syai'in, pada segala sesuatu, minhu, dari Allah, wabihi, dengan Allah, walahu, dan kepada Allah. Jadi akhirnya melihat alam semesta ini sudah minallah, wabillah, walillah.
Sudah enggak ada, sudah ada minal khalqi, sudah enggak ada minal khalqi. Sudah tidak ada bil khalqi. Wal tidak ada. Sudah kullu syai' itu minallah wa billah walillah. Jadi fala yabqa makati walillahi walahu, dan kepunyaan Allah atau kepada Allah. Fala yabqa, maka tidak tersisa li wujudi syai'in, kepada wujud suatu makhluk, nisbatun, ialah nisbat, indahu, di sisi arif, dunai selain Allah. Jadi sudah tidak ada makhluk, ini punya Zaid, enggak ada. Ini dari Zaid, enggak ada. Itu dengan Zaid, enggak ada. Sudah enggak ada, enggak. Itu sudah billah wa minallah wa minallah. Itu namanya arif billah. Jadi fala yabqa, maka tidak tersisa li wujudi syai'in, kepada wujud suatu ay minal khalqi, nisbat ila nisbat, indahu, di samping arif, dunahu, selain Allah. Jadi kalau melihat ini rumah, gohinya rumahnya Zaid, itu sudah bukan rumahnya Zaid, itu rumah punyaan Allah, itu minallah, itu lillah. Seperti itu. Sudah ada nisbat kepada khalqi, tidak ada. Nisbatnya kulluha ilallah. Ilallah, billah, minallah. Kalau minum obat sembuh, sembuhnya dengan apa? Billah. Bukan bidawa, bukan. Billah. Billah. Bukan bidawa, bukan. Kalau melihat orang mati, kelihatan mati tenggelam di laut, bukan mati bil gharaq, tapi mati billah. Billah, memang Allah menghendaki dia mati. Jadi ini alam jadi kosong sudah. Hilang alam ini, nggak ada pengaruh apa-apa. Ini namanya arif billah, itu seperti itu. Intaha, sudah selesai, ialah qaulu Zurruq. Intaha, sudah selesai, ialah qaulu Syekh Az-Zurruq Al-Maliki fi qawaidi. Lah wali syekhina, dan itu bagi guru kami Sayyidina Maulana Abil Abbas At-Tijani, min hadha, dari ini, sifatul arif, dari mulai haqiqatul ma'rifah itu, sarayanul ilmi ila akhirih. Wali syekhina, dan itu bagi guru kami Sayyidina Maulana Abil Abbas At-Tijani, min hadha, dari ini, sarayanul ilmi bil haqq ila akhirih. Ma, adapun perkara-perkara la khafa'a, yang tidak ada samar sama sekali, fi, di dalam Syekh Ahmad Tijani dalam masalah haqiqatul ma'rifah, tidak samar lagi. Beliau sudah benar-benar arif, benar-benar. Ini mula-mula di sini beliau kasih timbangan mizan, apa itu ma'rifat secara umum untuk Sidi Syekh Ahmad Tijani atau untuk wali-wali yang lain. Kemudian baru menceritakan kepada kema'rifatnya Sidi Maulana Syekh Ahmad Tijani. Kak, saya seorang Tijani yang bodoh di dalam wali-wali lain, ya akhirnya terjadi asabiyah, hulu, melampaui batas dalam Tijaniyahnya ini, sehingga akhirnya dikhawatirkan akan benci kepada wali-wali lain, atau akan meremehkan kepada wali-wali lain, merendahkan. Karena apa? Karena lijahlihi fi syariat wa fi tasawuf, tidak membaca. Padahal di dalam Jawahirul Ma'ani menukil dari kata-kata Al-Junaid Anil Arif, ya kan? Menukil dari kata-katanya
Al-Kushairi menukil dari kata-katanya Abu Yazid Al-Bustami. Banyak penulis sejak awal. Bagi orang Tijani, cinta total bersama Tijani, ta'alluq, tabarruk, tawassul dengan sama Tijani, hadarah, istimdad. Tapi cinta kepada wali-wali yang lain masih utuh. Masih utuh, masih hormat, masih ta'zim. Seperti baginda Muhammad SAW. Datang terakhir, apakah Nabi bertentangan dengan Nabi Musa? Enggak. Tidak bertentangan. Jadi di sini harus tawassut, sedang. Jangan hulu dan melampaui batas di dalam mahabbatut tijaniyah sehingga seolah-olah tarekat lain itu kecil. Tarekat lain itu remeh dilihat mata sebelah. Jangan. Jangan. Itu jadinya ujub namanya. Ujub bitijaniyatihi. Ujub enggak boleh. Jadi tawassut saja, sedang-sedang. Tawassut saja. Khairul umur awsatuh. Kalau melampaui batas hulu, akhirnya takut alergi dengan wali-wali lain yang selain Tijani. Jadi akhirnya seperti hulunya orang-orang Syiah pada Ahlul Bait yang akhirnya merugikan Ahlul Bait sendiri. Siapa itu yang membunuh Sayyidina Husain? Gara-gara Sayyidina Husain dibunuh kan orang-orang Syiah menyuruh Sayyidina Husain dari Madinah untuk datang ke Irak. Nah, sampai di sana Sayyidina Husain dikepung oleh orangnya Yazid bin Muawiyah. Orang Syiah enggak berani bela. Matilah Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Husain datang ke Irak, kemudian orang Syiah enggak bela, jangan nyuratin. Jangan nyuratin. Saya datang di sana dikepung, ditinggalin. Jadi orang Syiah ikut membunuh Sayyidina Husain kalau begitu. Ya enggak? Iya, ikut membunuh. Ikut membunuh. Ini orang-orang Tijani, mahabbah sama Tijani, radhiyallahu anhu dan Tijani, jangan hulu seperti cintanya orang-orang Syiah kepada Ahlul Bait. Akhirnya apa? Buat onar. Buat kerusakan, itu hulu. Tidak tawassut. Kalau mau dalam-dalam, amalannya saja yang didalemin. Bukan hulunya bukan. Salat Fatih yang banyak. Kan? Jangan hulunya. Itu salafatnya sedikit, hulunya yang banyak. Kan? Dan memang berbahaya kalau Tijaniyah tidak dijadikan thariqatul Quran wa sunnah, berbahaya. Berbahaya. Karena apa? Rasulullah kan paling hafidh-hafidhnya orang dalam Quran. Saya mati Tijani umur 7 tahun sudah hifdzun jayyidah. Ini enggak hafal Quran, enggak alim tafsir, enggak alim hadis. Hulu dalam Tijaniyah. Nah, ya terjadi awham. Jadi banyak benturan dengan orang lain. Bentur sana, bentur sini. Kepala pada benjol lah. Jangan ya akhi. Jangan. Nah ini lihat, sejak awal ini Sayyidina Ali Harazim tidak ada orang faham Tijani seperti Sayyidina Ali Harazim, tidak ada. Beliau saja nggak ada tanding memahami. Karena sahabat sama Tijani sudah lama. Dohir batin sama Tijani yang tahu Sayyidina Ali Harazim yang tahu. Kita ini orang belakangan, ya kan? Itu saja coba kata-katanya. Ini orang-orang Tijani katanya, kalau bisa kita fikhunya fikhu Tijani, tauhidnya tauhid Tijani, syariat Tijani. Nah, ini saya bilang ini hulu namanya, hulu melampaui batas. Oh, sama Tijani juga dulunya orang Al-Maliki, kemudian menjadi mujtahid, kemudian akhirnya sudah bukan muqallid lagi, dan akhirnya ketemu istihad kepada Imam Syafi'i di dalam masalah bismillah. Sama Tijani itu, orang Al-Maliki itu tidak baca bismillah. Sama Tijani itu mengharuskan baca bismillahirrahmanirrahim, seperti orang Syafi'i. Malah Syed Muhammad Fathah Al-Hasani
yang punya itu Ad-Durrah Al-Khalidah 2 jilid, Syarif Al-Hasani, mengarang kitab As-Sa'iqul Muhriqah ala man angkarul jahra bil basmalah. Petir menyambar untuk orang-orang yang mengingkari baca jahar dengan basmalah. Ini kan orang-orang, bukan orang Maliki itu yang begitu. Sama Tijani kan akhirnya jahar bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. As-Sa'iqul Muhriqah ala man angkarul jahra bil basmalah. Jadi orang yang mengingkari baca keras basmalah itu kena petir. Begitu. Sini Fatah. Wali syekhina, dan bagi syekhina wa habibina Qutbil Auliya Abil Abbas At-Tijani min hadha, dari ini sarayalun ilmi bijal haq ila akhirih, tentang hakikatul ma'rifah. Adapun ma'rifat la khufa'a, yang tidak ada sama sekali fi di lemah. Ala kulli man, atas setiap orang, yaludu yang mengungsi, ialah man bijanabihi, ada di sisihnya Syekh Ahmad Tijani. Orang yang selalu datang ke Syekh Ahmad Tijani, ngungsi. Dia tahu bahwa Syekh Ahmad Tijani itu punya hakikatul ma'rifah, sayaran ilmi bijalil haq, itu luar. Ala kulli man, setiap orang, yaludu yang mengungsi, ialah man bijanabihi, ada di sisinya Syekh Ahmad Tijani. Ayumarisu, atau selalu menggeluti, selalu memahami, selalu mengintai, ialah man syai'an, kepada sesuatu, bin ahwalihi, daripada tingkah-tingkahnya Sayyidina Syekh Ahmad Tijani, wa isyaratihi, dan isyarahnya Syekh Ahmad Tijani, wa kalamihi, dan kalamnya Syekh Ahmad Tijani. Bagi orang yang memahami dengan cerdik tentang kelakuan sehari-hari Sayyidina Syekh Ahmad Tijani, isyarahnya, kalamnya, itu sudah menunjukkan bahwa beliau itu benar-benar arif billah, benar-benar arif billah, kamil billah. Wa yakfidan mencukupi kepadamu min amrihi, dari perkara yang Sayyidina Syekh Ahmad Tijani. Ma, ialah keterangan-keterangan, wasofna, yang kami telah sifati kepadamu. Wa yakfidan mencukupi kepada engkau min amrihi, dari perkaranya Sayyidina Syekh Ahmad Tijani. Apa yang yakfi? Ma, ialah keterangan-keterangan, wasofna, yang kami telah sifati kepada Syekh Ahmad Tijani. Ini kan beliau kan Sayyidina Al-Harazim pertama menerangkan wali-wali kutub di luar Tijani, hanya menerangkan Syekh Ahmad Tijani. Menerangkan arif billah di luar Tijani, hanya menerangkan Syekh Ahmad Tijani. Wal huwa ba'du Syekh Ahmad Tijani anhu min dawil khilafah, itu termasuk wali-wali yang punya khilafah. Khilafah an Rasulillah, khilafah anillah, khalifatullah wa khalifatur Rasulillah. Wal huwa ba'du Syekh Ahmad Tijani anhu min dawil khilafah, itu termasuk orang yang punya khilafah. Al-mausufin, yang disifati bidilalatil khalqi, dengan menunjukkan makhluk Allah kepada Allah. Bahkan wa jam'ihim, dan mengumpulkan khalqi alaihi, kepada Allah, diri kepada Allah, dan hanya mereka disatukan dengan Allah, difanakan kepada Allah. Sampai detik sekarang masih Syekh Ahmad Tijani itu dilatil khalqi ilallah wa jam'ihim alaihi. Sudah hampir 300 tahun begitu, masih produktif tarekah. Insyaallah ila qurbi yaumil qiyamah, terus begitu akan permunculan Khalifatul Syekh Ahmad Tijani yang besar-besar, yang memang karakternya itu seperti itu, artinya kamil. Terus Allah Ta'ala munculkan. Jadi tadi bahwa Tariqat Tijaniyah yang tariqatun azimatun jiddan ini, demi Allah tidak mungkin ini jauh daripada Al-Quran wa Sunnah. Tidak mungkin. Mesti ma'al Quran, wa bil Quran, wa alal Quran, wa lil Quran, wa sunnah kadzalik.
Sehingga tidak auham tapi afham. Tidak auham tapi afham. Mayudil ukhar yufaqihu fid din, sehingga berjalan sebagai rahmatan lil alamin. Sampai kelak Imam Mahdi datang, tidak akan belum memimpin perang sebelum baiat Tijani dulu. Sebelum baiat Tijani dulu. Gitu. Makanya dari awal sudah dikatakan tidak boleh tasuddur, duduk di depan dalam Tijani itu illa man tabahhara fi syariati, tabahhur fi syariat. Hatta fi majaz fi kalamil Arab, yang majaznya, yang hakikatnya, yang kinayah harus tahu. Kalau yang tidak tahu, ngikut kepada yang tahu aja. Selalu ada dalam, selalu ada. Dan sekarang diantaranya yang Allah angkat ya Syed Salahuddin Al-Hasan Tijani, yang mu'allafahnya menyinari dunia ini. Tanpa merendahkan kepada Abna'us Syekh. Abna'us Syekh juga Masya Allah, kiramun ajillah, atqiya asfiya. Maka menurut saya Asyrafut Tam mengumpulkan kepada ulum-ulumnya Syekh Salahuddin dan mengikuti isyarah daripada Abna'us Syekh. Wajam'ihim, dan mengumpulkan khalqi alaihi atas Allah. Wa yusolihim, dan menyampaikan khalqi ilaihi kepada Allah. Sehingga menjadi khalqi kita menjadi arifin billah wa sulina ilaihi ta'ala. Wa yusolihim, dan menyampaikan khalqi ilaihi kepada Allah. Wa min arbabil qulub, dan dari beberapa orang-orang yang punya hati. Artinya hati-hati yang suci, yang tajam. Sehingga hatinya ini menembus kepada Allah SWT. Wassalatul arwah, dan sultan-sultannya ruh. Sultanul arwah. Jadi ruh-ruhnya sama Tijani dan khulafaihi, yang memang sudah memang benar-benar khulafaihi, itu ruhnya akan menjadi ruhnya orang-orang yang soleh. Sehingga apa artinya perkara yang tanpa ruh? Kan mati. Wassalatil arwah, dan beberapa sultan-sultannya arwah, ruh-ruh. Yuta'u, ditaati amruhu, ialah perintahnya sama Tijani. Perintahnya ditaati karena apa? Karena memang perintahnya di situ penuh. Ada ridho Allah, ada ridho Rasulullah, ada keberkatan, ada kebaikan yang sangat banyak. Tidak bisa dipungkiri itu. Dan kalau ada jalur sama Tijani, pasti akan binasa. Binasa. Yuta'u, ditaati amruhu, ialah perintah sama Tijani. Wa yajillu, dan jadi agung qadruhu, ialah derajatnya sama Tijani. Wa yajullu, dan jadi agung qadruhu, ialah derajatnya sama Tijani. Sama Tijani tambah agung. Yang menentang tambah hina, tambah belangsak. Wanfa'u, dan bermanfaat kalamuhu, ialah kalamnya Siti sama Tijani. Wanfadhu, dan nembus sihamuhu, ialah anak panahnya sama Tijani. Orang-orang yang zalim melampaui batas. Bikanu Tijani sama Tijani melepaskan panah, das, hancur binasa. Wanfadhu, dan nembus sihamuhu, ialah jemparingnya anak panahnya sama Tijani. Hancurlah kebatilannya dia, si zalim itu. Yuhyi, menghidupkan ialah sama Tijani al-qulub, kepada hati-hati yang mati. Yuhyi, menghidupkan sama Tijani al-qulub, ya biiznillah, bisyafaati Rasulillah. Yuhyi, menghidupkan sama Tijani al-qulub, kepada beberapa hati. Wa yubri'u, dan menyembuhkan sama Tijani minal uyun, dari beberapa penyakit ain.
Orang-orang kena penyakit ain sembuh bibarakati Sidi Ahmad Tijani. Yuhni mencukup Syekh Ahmad Tijani bin Nadrati dengan satu pandangan. Sekali Syekh Ahmad Tijani memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Wausilu dan menyampaikannya Syekh Ahmad Tijani ilal hadrah kepada hadratil ilahiyah. Ilal hadrah kepada hadratil ilahiyah. Sekali orang dipandang Syekh Ahmad Tijani, dia dipandang karena dia hormat, Syekh Ahmad Tijani cinta. Ini orang sampai kepada hadrah usul kepada. Jadi enggak repot-repot wiridan lama, enggak. Allah Ta'ala ja'alana min wallahu a'lam.